Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Adiki di sini. Dan pada video kali ini kakak akan membahas materi berikutnya berkaitan dengan kinematika gerak lurus. Yang kemarin kita sudah membahas besaran dasarnya. Yang pertama adalah posisi, yang kedua adalah kecepatan, dan yang ketiga adalah percepatan. Nah, untuk yang sekarang kita akan membahas jenis gerakan pertama pada kinematika gerak lurus. Apa itu? Ya, benar, GLB. Ya, kepanjangannya yaitu adalah gerak lurus beraturan. Oke, selamat menyaksikan video kali ini. Oke guys, nah sekarang kita akan coba untuk membahas jenis gerakan pertama pada kinematika gerak lurus, yaitu apa? GLB. Nah, ini kepanjangannya apa? Kepanjangannya adalah gerak lurus beraturan. Oke, jadi karena dia memiliki kepanjangan gerak lurus beraturan, maka gerak lurusnya itu mengaitkan pada suatu besaran namanya adalah kecepatan. Oke, nah di mana ketika kecepatan itu memiliki suatu tambahan di belakangnya, yaitu B ini apa? Beraturan. Nah, maka dia memiliki suatu kecepatan yang beraturan. Artinya apa? Kecepatannya tetap tidak berubah. Jadi pada waktu 0 detik sampai dengan waktu berapapun kecepatannya akan konstan. Ya, misalkan awalnya 2 meter per sekon sampai akhir pun akan tetap 2 meter per sekon. Sehingga untuk gerak yang pertama ini dia punya ciri khas yang paling pertama, yaitu adalah apa? Dia memiliki kecepatan konstan. Oke, inilah ciri yang pertama untuk GLB. Kemudian GLB itu dia memiliki persamaannya karena kecepatannya konstan, maka yang mengalami perubahan adalah posisi dan juga waktu. Sehingga kalau kita hubungkan dengan ketiganya, maka kecepatan atau kelajuan bisa kita rumuskan menjadi S dibagi dengan T, gitu ya. Nah, ini bisa kita sesuaikan dengan pertemuan yang sebelumnya atau video sebelumnya, yaitu di mana kalau dia kelajuan, maka S yang dipakai di sini adalah jarak. Kalau dia kecepatan, berarti S yang dipakai adalah perpindahan. Seperti itu ya. Nah, ini persamaan untuk GLB. Nah, kemudian yang ketiga, dalam GLB dia memiliki grafik. Nah, grafik yang bisa kita tampilkan di sini ada 3. Ya, kemarin pada video sebelumnya kita sudah mempelajari 3 besaran dasar. Yang pertama posisi, yang kedua kecepatan, dan yang ketiganya adalah percepatan. Nah, maka grafik ini juga didasarkan pada 3 besaran tadi. Oke, berarti yang pertama apa tuh? Yang pertama adalah grafik hubungan antara posisi dulu ya, S terhadap T. Bagaimana grafik hubungan S terhadap T? Grafik hubungan S terhadap T, jadi sini kita bisa lihat bahwa dengan kecepatan yang konstan, saat waktunya berubah, maka posisinya juga berubah. Seperti itu ya. Tapi berubahnya seperti apa? Karena kecepatannya konstan, maka berubahnya juga tetap seperti ini ya. Seiring bertambahnya waktu, maka S-nya juga ikut bertambah. Tapi bertambahnya konstan. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalkan di sini dia bertambah dalam waktu 1 detik, misalkan di sini 1 detik, ternyata di sini dia posisinya menjadi 10 meter misalkan gitu ya. Nah, maka saat waktunya 2 detik, di sini dia posisinya menjadi 20 karena dia bertambahnya juga harus sama ya, yaitu 10 meter. Oke, nah ini adalah grafik S terhadap T. Nah, kemudian yang kedua setelah posisi yaitu adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Kita lihat hubungannya terhadap kecepatan dan waktu ya, di mana kecepatannya itu konstan. Sehingga kalau kecepatannya konstan, maka di sini nilainya dalam waktu berapapun tidak akan berubah. Maka grafik untuk kecepatan terhadap waktu adalah seperti ini ya. Dia pada waktu berapapun selalu seperti itu. Maka dia grafiknya konstan. Oke? Dan yang ketiga adalah grafik hubungan apa? Setelah posisi kecepatan, yang ketiga adalah percepatan terhadap waktu. Oke? Nah, bagaimana percepatan terhadap waktu? Karena GLB kecepatannya konstan, maka otomatis percepatan yang dihasilkan adalah 0. Maka di sini untuk grafik percepatan terhadap waktu, dia punya bentuk grafiknya adalah di 0 di sini. Ya, pas banget di sumbu
sumbu X ya, sehingga tidak memiliki nilai percepatannya. Nah, ini adalah grafik yang bisa digambarkan pada kasus gerak lurus beraturan. Oke guys, nah sekarang kita akan coba lihat contoh soal untuk GLB seperti apa sih. Nah, di sini kakak akan bagi untuk soal yang paling pertama ini adalah yang paling mudah dulu ya. Nah, yang pertama kita lihat di sini ada Ali berjalan dengan kelajuan yang tetap 2 meter per sekon ya. Dalam waktu berapa detik sih Ali bisa menempuh jaraknya adalah 50 meter. Langkah pertama kalian tulis dahulu diketahui. Oke, nah ini langkah pertama, yang diketahuinya apa tuh? Dia berjalan dengan kelajuannya adalah 2 meter per sekon gitu ya. Berarti di sini dia punya V, nilainya adalah 2 meter per sekon. Oke, nah kemudian apa yang diketahui lagi? Dalam waktu berapa sih Ali bisa menempuh jarak 50 meter? Artinya yang diketahuinya lagi adalah jarak, yaitu S. Nilainya 50 meter. Nah, ini yang diketahui. Yang ditanyakan adalah dalam waktu berapa detik, ya. Maka yang ditanyakan di sini adalah waktu. Apa itu waktu? Ya, T ya. Berapakah T-nya? Nah, dengan menggunakan rumus GLB, kita jawab. Oke, dengan GLB kita punya persamaan bahwa V itu sama dengan S dibagi dengan T. Oke? Nah, karena dicarinya adalah T, maka T-nya kita pindah ruas yang awalnya di bawah jadi ke atas. V-nya kita pindah ruas yang tadinya di atas jadi ke bawah ya. Sehingga kalau kita mau cari T di sini, rumus yang menjadi S kita bagi dengan V gitu ya. Kayak tuker jabatan, oke? Yang tadinya di bawah jadi ke atas, yang tadinya di atas jadi di bawah. Oke? Langsung kita masukkan, S-nya sudah ada, kelajuannya sudah ada. Nah, maka tinggal kita masukkan saja sehingga T-nya itu adalah S-nya 50, V-nya adalah 2. Sehingga si Ali butuh waktunya adalah 25 detik ya untuk bisa menempuh jarak 50 meter. Nah, ini adalah yang paling mudahnya ya. Sekarang kita lihat contoh soal kedua yang tingkat kesulitannya naik sedikit. Oke? Oke, sekarang kita akan lihat contoh soal yang kedua, yaitu di sini ada Ibrahim dan Aryal berlari berlawanan arah ya dengan kecepatan masing-masingnya. Untuk Ibrahim adalah 2 meter per sekon, untuk Aryal 3 meter per sekon. Kemudian jika jarak keduanya adalah 50 meter, kapankah mereka bertemu dengan kecepatan masing-masing seperti ini? Oke, kita tulis dulu yang diketahui untuk soal nomor 2 ini. Kita gambarkan biar tervisualisasi ya. Misalkan di sini ada jarak antara Ibrahim sama Aryal. Di sebelah sini misalkan adalah Ibrahim lagi berlari ya. Saya simbolkan dengan I. Dia punya kecepatannya 2 meter per sekon. Kemudian di sebelah sini ada Aryal. Nah, dia berlari dengan kecepatan yang lebih tinggi, yaitu adalah 3 meter per sekon ya. Oke, nah jarak antara keduanya dari Ibrahim sampai ke Aryal itu adalah 50 meter. Jadi dari sini sampai ke ujung dia punya jaraknya sekitar 50 meter gitu ya. Nah, sampai ke sini. Yang ditanya adalah kapan mereka bertemu. Nah, untuk menentukan kapannya, kita harus menentukan terlebih dahulu titik bertemunya antara Ibrahim dengan Aryal. Oke, sekarang kita akan tentukan titik bertemunya. Kita misalkan bertemunya adalah di sini, ya. Ini adalah titik bertemu antara Ibrahim dengan Aryal. Nah, ini ada Aryal ya, yang sebelah sini. Oke, jadi titik temunya adalah di sini. Jarak dari Ibrahim sampai titik temu kita misalkan dengan SI. Oke, jarak dari titik temu sampai ke Aryal yaitu adalah sampai ke sini. Kita misalkan ini adalah SA. Seperti itu. Oke. Nah, dari gambar ini kita bisa membuat suatu persamaan yaitu SI kita tambahkan dengan SA ya, totalnya harus 50 meter. Oke ya. Kita tuliskan dahulu di sini untuk SI ditambah dengan SA hasilnya harus 50 meter. Oke?
karena ini kasusnya tentang GLB, kecepatannya tetap gitu ya, maka di sini kita pergunakan S-nya, yaitu adalah V untuk Ibrahim dikali dengan T, kemudian untuk yang SA berarti V Arial dikali dengan T, totalnya harus 50 ya. Kecepatannya sudah ada masing-masing, tinggal kita masukkan saja. Untuk Ibrahim adalah 2, berarti jadi 2T. Untuk Arial adalah 3, berarti jadi 3T. Hasilnya adalah 50 gitu ya. Nah, tinggal kita tambahkan 2 ditambah dengan 3, itu hasilnya adalah 5. Kita tuliskan lagi di sini ada T-nya. Hasilnya sama dengan 50. Sehingga mereka bertemu dalam waktunya adalah 50 dibagi dengan 5. Berapa itu? Ya, hasilnya adalah 10 sekon atau detik ya. Sehingga mereka bertemu dalam waktu 10 sekon. Nah, ada cara lebih cepatnya lagi nih. Ini adalah cara analisis. Untuk cara yang lebih cepatnya lagi adalah seperti ini. Cara langsung. Nah, untuk cara langsungnya kita bisa menggunakan rumus GLBB, yaitu T sama dengan S dibagi dengan P ya. Di mana S-nya di sini adalah 50 antara keduanya, kemudian dibagi dengan V. Karena mereka berlawanan gerakannya, maka kecepatan relatif antara satu sama lain menjadi lebih cepat ya, sehingga kecepatan relatifnya adalah 2 ditambah 3. Oke? Nah, sehingga waktu yang didapat yaitu adalah 50 dibagi dengan 5 ya. 50 bagi 5 adalah 10 detik atau 10 sekon. Nah, ini cara langsungnya, ini cara analisisnya. Oke? Ya, itu adalah contoh soal untuk GLB. Oke guys, demikian materi tentang GLB yang dapat kakak sampaikan. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan juga share ke teman-teman kalian jika bermanfaat. Dan sampai sini dulu untuk video kali ini. Insya Allah pada video yang selanjutnya kita akan membahas jenis gerakan dalam kinematika gerak lurus yang kedua, yaitu adalah GLBB. Oke, apa itu GLBB? Saksikan video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.